Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Majestic Yuan Power tersapu keluar dari dalam tubuh Lindong dan intensitasnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, itu sudah jelas, pertarungan pahit dari sebelumnya juga membawa manfaat besar bagi Lindong. Simbol leluhur melahap memang kuat, guman Tang Xinlian sambil menatap Lindong yang telah pulih pada tingkat yang menakutkan. Semburat kaget melintas di matanya yang cantik saat dia tanpa sadar memuji. Jika dia berada di posisinya, kemungkinan dia akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk pulih dari pertarungan besar itu. Namun, Lindong telah menyusutkan jumlah waktu yang dibutuhkan berkali-kali. Tetua King Zi telah membantu aku. Terlebih lagi, setelah esensi Thunderbolt dikembalikan, kekuatan aku tampaknya telah meningkat secara signifikan, gumam Lindong. Sekelompok uap putih dikeluarkan dari mulut Lindong. Uap putih ini dipenuhi dengan ki kehidupan yang padat. Selain itu, di tengah-tengah life ki, orang bisa melihat jejak samar cahaya hitam yang sangat lemah berkedip-kedip di dalamnya. Apakah ini ki kematian? Pikir Tang Xinlian. Mata cantik Tang Xinlian menatap intens pada cahaya hitam yang lemah di dalam uap putih Lindong. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Selamat, sepertinya kamu hanya selangkah lagi akan menerobos ke tahap kematian mendalam," ucap Tang Xinlian. Lindong tersenyum lembut. Namun, gelombang tanpa sadar mengaduk di dalam hatinya. Tahap kematian mendalam. Tahap ini, yang dulunya merupakan keberadaan yang menjulang tinggi dan tak tersentuh di matanya, sekarang berada dalam jarak yang dekat. 1 tahun pelatihan pahitnya akhirnya membuahkan hasil, pikir Lindong. "Apa yang kamu rencanakan sekarang?" tanya Lindong saat mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah permukaan atas di langit yang jauh. Setelah itu, dia melirik 3 jenderal iblis besar dengan ki iblis yang mengerikan. Matanya menjadi sedikit suram saat dia bertanya. Tuan dan Tetua King Zi akan bergabung untuk menekan Raja Tianming, Tetua Qi Yun akan berurusan dengan 1 jenderal iblis. Aku akan memimpin Flame Divine Guard dan banyak pakar tingkat atas dari Flame Divine Hall untuk berurusan dengan jenderal iblis lain, jawab Tang Xinlian sambil tertawa pelan. Matanya cerah saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata cerahnya yang cerah dipenuhi dengan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia setara dengan ahli panggung samsara, pikir Lindong sambil membelai dagunya. Meskipun ada banyak ahli tingkat atas di Flame Divine Hall, bahkan jika mereka bergabung, itu bukan tugas yang mudah untuk berurusan dengan jenderal iblis, ucap Lindong. Jika kita semua tersebar, secara alami tidak mungkin untuk berurusan dengan seorang ahli di tingkat samsara. Namun, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya di bawah perintah aku, jawab Tang Xinlian. Tang Xinlian menoleh. Tangannya dengan lembut menepuk bahu Lindong. Matanya yang cantik persis seperti seorang permaisuri yang memandang rendah dunia. Senyumnya indah dan sombong. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku mungkin bukan tandingan bagi makhluk abnormal sepertimu. Namun aku yakin, bahwa aku akan mengalahkan kamu berkali-kali jika kita bertarung dalam perang. Ucap Tang Xinlian. Lindong terdiam setelah dia batuk kering. Diperlakukan dengan cara yang kasar oleh seorang gadis yang seumuran, menyebabkan dia merasa seperti harga dirinya terluka. Namun dia mengerti, bahwa itu karena dia sudah terbiasa berakting sendirian. Oleh karena itu, dalam hal kemampuan kepemimpinan, dia memang bukan tandingan Tang Xinlian. Bahkan jika memintanya untuk memimpin sekelompok ahli untuk bertarung bersama, mungkin hanya akan memperburuk keadaan. Senyum di sudut mulut Tang Xinlian menjadi lebih mempesona setelah dia melihat sikap Lindong yang kesal. Namun dia mengerti, bahwa kesombongan pria ini telah membengkak hingga batasnya. Oleh karena itu, dia dengan bijak memilih untuk melunakkan pendiriannya ketika dia tertawa, "Tentu saja aku juga akan membutuhkan bantuanmu untuk menghadapi pangkat Jenderal Yimo itu," ucap Tang Xinlian. "Mengapa kamu membutuhkanku? Kamu kan sangat mampu," jawab Lindong sambil menggosok hidungnya dan mendengus. Tang Xinlian tersenyum berkata, "Sangat sulit untuk berurusan dengan Qi Yimo. Kita akan membutuhkan kekuatan dari simbol leluhur untuk menekannya. Namun, kamu dapat mempercayainya, bahwa aku tidak akan mengekspos fakta bahwa kamu memiliki simbol ancestral," ucap Tang Xinlian. Lindong mengangguk sebelum bertanya, "Bagaimana dengan jenderal iblis lainnya? Siapa yang akan berurusan dengannya?" tanya Lindong.
Hahaha, serahkan Jenderal Yimo terakhir kepadaku, jawab seseorang. Suara tawa tiba-tiba terdengar di belakang Lindong. Lindong tiba-tiba menoleh dan melihat dua sosok muncul dalam sekejap. Salah satunya adalah Mu Lingshan. Namun, dia dipegang oleh tangan besar pada saat ini. Orang yang memegangnya adalah sosok yang dikenalnya, itu adalah Mulan. Lindong pernah bertemu sebelumnya. Tetua Mulan, seru Lindong. Lindong terkejut ketika dia melihat pria itu. Kemungkinan dia tidak mengharapkan Mulan muncul. Aku datang bersama dengan King Zi. Itu wajar bagi aku untuk datang dan bergabung dalam pesta besar dan meriah ini, ucap Mulan saat tersenyum ke arah Lindong. Namun, senyumnya dengan cepat berubah menjadi tak berdaya. Dia menunduk dan melihat Mu Lingshan, yang telah membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit lengannya. Pada saat ini, Mu Lingshan melebarkan matanya yang besar dan marah ketika dia bergumam dengan suara yang tidak jelas. "Turunkan aku!" teriak Mu Lingshan. "Kamu ini si pembuat masalah. Kamu selalu ada dimanapun ada masalah," ucap Mulan sambil tersenyum cemberut. Setelah itu, dia melepaskannya. Segera, Mu Lingshan melarikan diri dan bersembunyi di balik tubuh Lindong. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidaksenangan. "Serahkan Jenderal Yimo terakhir kepadaku. Sudah bertahun-tahun aku tidak berkelahi dengan mereka." Mulan berbalik menghadap Lindong dan Tang Xinlian saat dia tersenyum berkata, "Dalam hal ini, maaf kalau kita harus merepotkan Tetua Mulan," ucap Tang Xinlian yang merasa sedikit bahagia. Suara angin deras ditransmisikan dari langit pada saat ini. Banyak sosok kuat muncul di sampingnya. Mereka adalah ahli top di Flame Divine Hall. Mata Lindong menyapu orang-orang yang muncul di samping Tang Xinlian. Matanya tanpa sadar menyusut. Ada sekitar 20 orang yang hadir. Namun, mereka semua berada pada tahap kematian mendalam. Bahkan ada 4 tetua di antara mereka yang bahkan lebih menakutkan. Mereka benar-benar telah mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Line up ini menyebabkan Lindong diam-diam terdiam. Flame Divine Hall memang sesuai dengan namanya. Tidak heran ia bisa menjadi tuan di Chaotic Dimensi, pikir Lindong. "Hahaha, Mulan, sepertinya aku harus bertarung bersama denganmu kali ini," ucap tetua pertama. Cahaya merah menyala di langit saat tetua pertama dari Aula Api Flame muncul. Dia melirik Mulan sebelum tertawa keras. Mulan tersenyum dan mengangguk. Sikapnya tenang dan tidak terkendali. "Kamu benar-benar berpikir untuk memblokir kami 3 Jenderal Iblis besar hanya dengan orang-orang seperti ini," ucap Jenderal Iblis Yimo. Iblis Ki menyebar di langit ketika 3 Jenderal Iblis besar melangkah di atas awan hitam. Mata mereka sangat dingin ketika mereka melihat ke bawah dan tertawa dengan cara yang aneh. "Tetua Ciyun, kita akan mengambil masing-masing satu dari 3 Jenderal Iblis Yimo," ucap Mulan sambil melirik Ki Iblis yang mengerikan, dari 3 Jenderal Iblis besar dengan cara acuh tak acuh. Setelah itu, dia tersenyum pada Tetua Ciyun dan berkata, "Baiklah kalau begitu," jawab Ciyun. Ciyun mengangguk dan tertawa. Setelah itu, keduanya bergerak dan muncul di depan 3 Jenderal Iblis besar. Energi Yuan Power melonjak seperti badai. "Lang Mo, aku akan menyerahkan semut-semut itu kepadamu. Simo dan aku akan berurusan dengan mereka berdua." Salah satu dari 3 Jenderal Iblis berbicara dengan suara yang sangat dingin. "Tidak masalah. Darah pasti akan mengalir seperti sungai di kota api hari ini. Karena kita telah muncul, kita pasti harus membiarkan manusia rendahan ini tahu betapa mengerikannya Yimo itu," ucap Jenderal Iblis bernama Lang Mo sambil tertawa. Kedua matanya dipenuhi keinginan yang kejam dan membunuh. "Xinlian, kami akan menyerahkannya kepadamu," Tetua Ciyun berteriak dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Mulan. Majestic Yuan Power melonjak sebelum berubah menjadi serangan yang disertai gempa bumi yang menyapu 2 Jenderal Iblis lainnya. Setelah bentrokan dari 4 individu ini, seluruh dunia mulai bergetar hebat. Tak terhitung banyaknya orang di kota itu yang mulai melarikan diri seperti gerombolan belalang yang panik. Bagaimanapun juga, jika mereka bahkan tersentuh oleh pertarungan pada tingkat ini, kemungkinan mereka akan berubah menjadi debu. Semua murid Flame Divine Hall, dengarkan. Ambil posisi kamu masing-masing dan aktifkan formasi aula penjaga. Mereka yang berada di bawah tahap kehidupan mendalam tidak diizinkan bertarung, teriak Tang Xinlian. Wajah cantik Tang Xinlian tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya mencengkeram tombak Phoenix api yang panjang sebelum dia membantingnya ke tanah. Teriakan dingin terdengar di seluruh kota. Baiklah, teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh kota pada saat yang sama. Segera, Lindong bisa melihat sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergegas menuju ke segala arah di kota yang sangat besar ini. Setelah itu, cahaya merah terang bersinar ke arah langit. Akhirnya, itu membentuk formasi besar 100.000 kaki di langit.
Formasi perlahan-lahan berputar, sementara Yuan Power yang menakutkan tampaknya tak berujung telah diseduh. Unit penegakan balai api Divine, dengarkan, bentuk formasi api langit, jaga formasi utara yang hebat. Flame Divine Hall, Flame Divine Guard, dengarkan, bentuk formasi api iblis yang menundukkan, jaga bagian formasi selatan yang hebat. Flame Divine Hall, Flame Army, dengarkan, bentuk Flame Divine Hall dan jaga formasi barat yang hebat. Teriak Tang Xinlian memberikan komando. Tang Xinlian berdiri di tengah kota. Teriakannya yang jelas mengandung nada yang berwibawa saat terus bergema di seluruh kota. Sekelompok besar tentara akan bersiul keluar dari sudut kota setiap kali dia berteriak. Mereka berdiri di langit dengan tertib ketika banyak aura berkumpul dan melonjak menuju awan. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat tentara besar dengan cepat berkumpul di langit. Matanya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Ini adalah kekuatan pertarungan sejati dari Flame Divine Hall. Sejumlah besar orang dipindahkan secara teratur di tangan Tang Xinlian, dan diubah menjadi mesin perang yang menakutkan. Lindong menatap sosok anggun memegang tombak api Phoenix di depannya. Pada saat ini, ia memiliki kekaguman dan keberanian yang dimiliki seorang komandan asli. Tang Xinlian mengangkat kepalanya saat formasi di langit berhasil diatur. Matanya yang cantik berisi lapisan es yang tajam saat dia mengunci pandangannya pada Jenderal Yimo di langit yang jauh. Teriakan sedingin es bergema di seluruh tempat. Semua tetua, serang bersama aku. Bunuh Yimo dan lindungi aula ilahi kami. Teriak Tang Xinlian. Wush! Tubuh halus Tang Xinlian melesat ke depan. 20 sosok ditambah ahli dari Flame Divine Hall di belakangnya yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam, memfokuskan pandangan mereka. Bahkan para tetua Flame Divine Hall yang telah memasuki tahap kematian mendalam yang sempurna juga ikut bergerak. Mereka berempat menjaga Tang Xinlian dan menjaganya agar tetap terlindungi di antara mereka. Lindong memandang Tang Xinlian yang dikelilingi dan dijaga oleh banyak ahli top dari Aula Flame Divine. Dia benar-benar terdiam. Para tetua itu jelas memiliki status yang sangat tinggi di Flame Divine Hall. Namun, mereka tidak mempertanyakan perintah Tang Xinlian, itu sudah jelas, mereka semua mengakui kemampuan Tang Xinlian di hati mereka. Mengingat usia Tang Xinlian, itu benar-benar fakta yang luar biasa baginya untuk dapat melakukannya. Gadis ini benar-benar memiliki kemampuan yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Tidak heran kalau Mo Luo merasa cukup nyaman untuk meninggalkan pasukan Aula Flame Divine dalam perintahnya. Kekuatan gadis ini dan bakatnya sudah luar biasa. Namun, sepertinya kemampuan kepemimpinannya melampaui semua kemampuannya yang lain. Saudari tetua Xinlian benar-benar mengesankan, ucap Mu Lingxian sambil memandang Tang Xinlian yang bergegas maju, sementara dia dijaga oleh banyak ahli top dari Aula Flame Divine. Dia tanpa sadar berbicara dengan iri hati. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok kepala kecil Mu Lingxian dan berkata, "Di mana kelompok Nona Gu Mengqi?" tanya Lindong. "Aku meminta mereka untuk pergi," jawab Mu Lingxian sambil tertawa. Lindong akhirnya menjadi santai setelah mendengar ini. Pertarungan selanjutnya di Kota Api akan menjadi hal yang benar-benar menakutkan. Jika kelompok Gu Mengqi akhirnya terjebak di dalamnya, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri, pikir Lindong. Pertempuran yang menakutkan. Lindong menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang luas. Pada saat ini, 3 sosok saling berhadapan di langit yang jauh. Itu adalah medan perang Mo Luo, King Zi, dan Raja Tianming. Apalagi itu juga menjadi pertarungan tingkat atas yang di sini. Kemenangan kedua belah pihak akan menentukan nasib kelompok lain. Meskipun Tang Xinlian mampu melawan seorang jenderal iblis dengan memerintahkan beberapa ahli dari Flame Divine Hall, tidak mungkin baginya untuk mengajukan ancaman terhadap Yimo di peringkat raja. Terhadap makhluk di tingkat seperti itu, sangat sulit untuk menembus perbedaan dalam hal kekuatan jika hanya dengan angka saja. Di bawah puncak medan pertempuran, ada 3 area pertempuran yang terpisah. 2 dari mereka diambil oleh Mulan dan tetua Qiyun. Keduanya bertarung melawan satu jenderal Yimo sendirian. Kedua pihak dianggap berada pada tahap samsara. Karena itu, terkecuali mereka menggunakan beberapa gerakan membunuh, mereka kurang lebih akan sama. Faktanya, pertempuran mereka kemungkinan besar akan berakhir dengan jalan buntu. Medan pertempuran terakhir adalah di mana pasukan Dewa Api, yang dipimpin oleh Tang Xinlian dan banyak ahli yang telah berkumpul. Ini dianggap sebagai medan pertempuran yang paling tidak stabil. Meskipun Flame Divine Hall memiliki keunggulan dalam hal jumlah, mereka tidak bisa mengungkapkan bahkan sedikit pun pembukaan. Kalau tidak, jika Jenderal Yimo mengambil keuntungan dari itu dan menyerang mereka, formasi akan hancur dan pertempuran berikutnya tidak diragukan lagi akan menjadi benar-benar miring.
Bagaimanapun juga, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mencoba untuk mengelilingi dan menyerang ahli super tahap samsara bukanlah tugas yang mudah. Meskipun ada risiko besar yang harus dibayar, Lindong tanpa sadar merasa sangat percaya diri. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Tang Xinlian, dia harus dapat melepaskan kekuatan Aula Flame Divine-nya ke potensi puncaknya. Karenanya, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan celah sekecil apapun kepada lawannya. Sebelumnya, ia telah menikmati sorotan selama kompetisi. Namun pada saat ini, fokus utama perhatian dalam pertempuran yang menggemparkan ini adalah Tang Xinlian. Peri api dari Balai Dewa Api yang namanya terkenal di seluruh lautan iblis Chaotic, akan memungkinkan semua orang untuk melihat sisi dirinya yang akan mengejutkan semua orang. Ush! Suara bergegas tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan, sementara Lindong mengangkat kepalanya untuk mengamati kebuntuan antara tentara besar, dan Jenderal Yimo yang ditutupi dengan aura mengerikan. Sesosok mendarat di samping Lindong. Memutar kepalanya, Lindong melihat bahwa orang itu sebenarnya adalah Raja Gajah Kecil, Zhou Ze. Lindong memiliki getaran baik tentang pria ini. Segera, dia mengangguk dengan ramah padanya. Zhou Ze tersenyum. Dia tiba di samping Lindong dan mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Xinlian, yang dijaga oleh banyak ahli top dari Flame Divine Hall. Kenikmatan yang rumit melintas di wajahnya yang tampan. Dia adalah gadis yang sangat menarik, benar kan? Tanya Zhou Ze sambil tertawa. Lindong menjadi kaget. Segera, dia mengangguk tanpa alasan. Dia sadar, bahwa Zhou Ze benar-benar menyukai Tang Xinlian. Namun, dia tidak tahu apakah ini urusan sepihak saja. Aku jatuh cinta padanya pertama kali aku bertemu dengannya. Namun, sepertinya dia hanya melihatku sebagai teman selama ini, gumam Zhou Ze. Kepala Lindong tiba-tiba ngebul. Dia tidak mengerti, mengapa Zhou Ze mengucapkan kata-kata membingungkan kepadanya di saat-saat seperti ini. Sebelumnya, itu adalah pertama kalinya aku melihat aktingnya seperti itu. Dia adalah gadis yang baik, aku harap kamu bisa menghargai dia, ucap Zhou Ze. Zhou Ze akhirnya menepuk bahu Lindong sambil mengenakan ekspresi yang rumit. Namun, kata-kata yang diucapkannya, menyebabkan wajah Lindong berubah menjadi hijau. Zhou Ze menghela nafas setelah dia berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan pergi. Punggungnya tampak suram. Heh! Lindong berteriak. Namun, Zhou Ze hanya melambaikan tangannya. Setelah itu, tubuhnya melesat ke depan. Ada suara melayang dari kejauhan. Meskipun tempat ini kacau, aku percaya, bahwa dia harus bisa berurusan dengan Yimo Jenderal dengan kemampuannya. Aku tidak akan tinggal di sini lagi, jawab Zhou Ze. Ini benar-benar, gumam Lindong. Lindong terdiam. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia membuang semua masalah yang berantakan ini dari kepalanya. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat medan pertempuran di langit dengan cara yang serius. Suasana di tempat itu benar-benar menjadi semakin intens. Sekelompok sampah benar-benar berani menghentikan jenderal ini. Kalian semua ingin mencari mati ya, ucap Jenderal Yimo Langmo. Jenderal Yimo yang dipanggil Langmo menyilangkan tangan di dadanya dan memandangi pasukan besar yang jauh dari Aula Flame Divine. Wajahnya yang ditutupi garis-garis emas, berisi senyum penuh ejekan. Mata cantik Tang Xinlian tenang ketika dia menatap Jenderal Iblis Langmo, tombak api Phoenix di tangannya tiba-tiba terangkat ketika dia dengan dingin berteriak. Semua tetua, Sky Earth Unison Skill. Teriak Tang Xinlian. Siap, jawab Lara tetua. 28 ahli tingkat puncak tahap kematian mendalam termasuk 4 tetua, yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam yang sempurna, berteriak saat merilis segel formasi. Segel yang dibentuk oleh mereka berubah sebelum banyak cahaya merah yang menakutkan keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka saling silang dan menghubungkan 28 dari mereka bersama di orbit yang sangat rumit. Tang Xinlian terletak di tengah orbit. Banyak sinar cahaya merah menyala. Akhirnya, mereka terhubung langsung ke tubuhnya. Jika seseorang mengamati dengan seksama, itu tampaknya telah membentuk formasi yang sangat misterius. Bersenandung. Setelah cahaya merah terakhir berhasil dihubungkan, lautan luas dan perkasa fluktuasi Yuan Power meletus. 29 aura di dalam sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan cara yang sangat misterius. Lindong kaget ketika melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan, bahwa aura 29 dari mereka dalam formasi tampaknya telah menjadi sangat seimbang. Bahkan kekuatan Yuan dalam tubuh mereka terhubung bersama. Daripada mengatakan bahwa mereka adalah 29 individu, itu lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka adalah satu kesatuan. Namun, menghubungkan kekuatan secara bersama-sama adalah teknik yang sangat berbahaya.
Jika keseimbangan yang halus itu terganggu, itu akan menyebabkan seluruh sistem menjadi runtuh, itu sudah jelas, pusat formasi ini ada di tangan Tang Xinlian. Dia mengendalikan dan mendistribusikan daya Yuan yang agung yang datang dari 28 ahli tingkat atas. Mereka sebenarnya bisa mencapai level ini, pikir Lindong. Mata Lindong nampak serius. Tang Xinlian mungkin tidak dianggap luar biasa di antara para pakar top Flame Divine Hall ini. Namun, dia bisa mendistribusikan Yuan Power yang megah sampai keseimbangannya tercapai. Ini adalah sesuatu yang bahkan Lindong tidak bisa lakukan. Dasar gadis kecil yang terampil, gumam Jenderal Iblis Lang Mo. Ketika Jenderal Lang Mo melihat adegan ini, ejekan di wajahnya sedikit berkurang. Dia bisa merasakan, bahwa 29 ahli Flame Divine Hall teratas telah bergabung menjadi satu kesatuan. Serangan dan pertahanan mereka dapat digambarkan telah disinkronkan dengan sempurna. Namun, jenderal ini akan membuat kalian semua tahu, bahwa semua teknik itu tidak akan berguna dalam menghadapi kekuatan absolut ini, teriak Jenderal Lang Mo. Jenderal Lang Mo berteriak dengan suara rendah sebelum dia mengepalkan tangannya. Imoki yang mengerikan berkumpul dan langsung berubah menjadi tombak hitam besar, yang dipenuhi dengan garis-garis misterius. Serang, teriak Tang Xinlian. Tangisan sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Tang Xinlian. Cahaya merah terang melesat ke langit dan ke-29 individu itu bergegas ke depan pada saat yang sama. Tombak panjang merah berapi-api di tangannya melengkung. Itu disertai dengan riak mengejutkan saat ia bergegas menuju tempat-tempat mematikan di tubuh Jenderal Lang Mo dengan kecepatan seperti kilat. Dentang-dentang-dentang, tombak hitam di tangan Jenderal Lang Mo bergetar. Itu secara langsung membentuk banyak bayangan tombak yang menjatuhkan banyak bayangan tombak tajam dengan cara yang sangat sombong. Bang-bang, energi liar dan dahsyat meledak di langit ketika riak mengejutkan menyapu. Namun, formasi yang dibentuk oleh Tang Xinlian dan 28 pria lainnya tidak bergerak. Wajah cantik Tang Xinlian sangat dingin. Dia memegang erat-erat tombak panjang itu dengan tangannya, sebelum dia menyentaknya secara tiba-tiba. Aura mengerikan melonjak di mata 28 ahli top sebelum aura mereka menjadi satu. Setelah itu, mereka membentuk serangan yang menakutkan, yang bisa membalik gunung dan laut, dan mengarahkannya ke arah Jenderal Lang Mo yang secara bertahap menjadi serius. Lindong mengangkat kepalanya. Dia mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat formasi misterius yang terlibat dalam pertempuran dengan Jenderal Lang Mo. Kedua matanya menyipit. Kepalanya menoleh ke arah keempat pasukan balai api dewa di langit. Ada riak mengejutkan yang samar-samar hadir di tempat itu. Meskipun Lindong tidak tahu apa itu, jelas bahwa itu adalah keterampilan tingkat anjut yang kuat, yang dimainkan Tang Xinlian. Gadis ini, gumam Lindong. Bahkan Lindong harus mengakui bahwa dia memang sedikit menakutkan. Meskipun lawan mereka kali ini adalah ahli panggung samsara, tidak ada cara lain untuk memprediksi hasil akhirnya, pikir Lindong, dan tiba-tiba saja. Bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.